Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box dengan merek Midea. Untuk keluhan dari freezer ini, di bagian ruang freezer nampak tidak ada terasa dingin. Jadi saya rasakan kondisinya dingin namun tidak bisa membekukan. Oke, seperti ini kondisinya, sehingga freezer box ini tidak bisa digunakan untuk melakukan proses pembekuan bahan-bahan makanan. Baiklah, selanjutnya kita intip dulu di bagian belakang. Di bagian belakang terdapat model. Untuk modelnya yaitu HD680C, arusnya di 2,1 ampere, menggunakan refrigerant R290. Jadi kapasitas freezer box ini yaitu 680 liter. Baik, langsung kita intip di bagian dapur pacunya, yang mana ada penutup kap ruang mesin. Ini kita buka terlebih dahulu. Baik, setelah kap penutupnya saya buka, nampak terlihat untuk kinerja dari motor fan kondensor aktif. Nah, ini motor fan kondensornya berfungsi normal. Mesin kompresor juga bekerja. Filter dryer saya raba tidak ada terasa hangat. Di bagian pipa tekan saya raba ada terasa hangat. Untuk kasus seperti ini ada indikasi kebocoran freon pada sistem. Namun sebelumnya kita lihat untuk mesin kompresornya menggunakan GMCC, yaitu PA80H1C yang kategorinya adalah 1/4 PK. Dan menggunakan refrigerant R290. Baik, saya analisa terlebih dahulu. Di bagian filter dryer nampak terdapat bercak oli. Ini adalah indikasi kebocoran freon di area ini, karena ada bercak oli di bagian filter dryer. Oke, jadi kita dapat petunjuk ya. Untuk proses perbaikannya kita harus cari dulu di mana letak kebocorannya. Nanti kita lakukan perbaikan. Oke, jadi kasusnya sudah fix ini, yaitu bocor freon karena mesin kompresor aktif, fan kondensor juga aktif. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pengukuran arusnya ini saat running ini, apakah sesuai atau tidak. Untuk arusnya di skala 0,84 ampere ya. Jadi arusnya cukup kecil karena tidak ada beban pada mesin kompresor ini karena terjadi kebocoran freon. Baik, selanjutnya saya matikan dulu unit freezer box ini. Kita akan lakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan, yang pertama kita akan pastikan dulu apakah ada kandungan gas freon pada sistem. Yang mana di bagian pipa pengisian ini saya akan potong terlebih dahulu sambil saya pastikan apakah ada kandungan freon pada sistem.
Oke, saya lakukan pemotongan dan kita sambil rasakan. Ya, sudah terpotong dan ternyata tidak ada kandungan gas freon pada sistem. Jadi saya akan pasang ventil pengisian kembali pada jalur pengisian ini, yang mana nanti akan saya lakukan tes press untuk mengetahui titik kebocorannya. Oke, saya pasangkan ventil pengisian pada jalur mesin kompresor ini. Pastikan proses pemasangan ventil pengisian ini tepat ya. Selanjutnya, untuk melakukan proses pengelasan, bagian bawah belakang ini kita lapisi dengan kain kanebo yang sebelumnya dibasahi agar tidak membakar di bagian belakang pada saat kita lakukan pengelasan. Oke, saya lakukan proses pengelasan terlebih dahulu. Baik teman-teman, ini sudah saya lakukan proses pemasangan ventil pengisian. Selanjutnya saya akan lakukan proses tes press pada sistem perpipaannya nih untuk mengetahui di mana letak titik kebocorannya. Oke, sudah dingin, saatnya saya akan lakukan tes press. Saya siapkan manifold double. Saya gunakan salah satunya saja. Lalu pasangkan selang manifold pada ventil pengisian. Setelah itu kita siapkan mesin pendorong. Untuk melakukan tes press, saya siapkan mesin pendorong. Dan saya memiliki mesin pendorong yaitu bekas mesin kulkas yang saya gunakan sebagai alat kerja. Oke, untuk selang manifold sudah terpasang. Selanjutnya saya hidupkan mesin pendorong tes press ini. Kemudian kita gunakan manifold yang berwarna merah. Yang warna biru saya tutup, yang warna merah kerannya saya buka. Kita akan lakukan tes press di skala 300 PSI, saya rasa sudah cukup ya. Ini proses penekanan sedang berlangsung. Kita biarkan saja. Oke. Setelah penekanan di skala 300 PSI,
Saatnya saya tutup keran merah. Kemudian kita matikan mesin pendorong kompresor. Untuk alat kerjanya kita cabut sumbernya. Kemudian kita cari di mana kira-kira kebocorannya ya. Caranya kita gunakan penyemprot untuk mengetahui titik kebocorannya. Saya gunakan cairan air sabun. Ya, lihat, ada terlihat sudah tanda-tanda kebocoran di area filter dryer, nampak jelas ya. Lalu di bagian pipa pengisian ternyata ada juga ini bocor halus ya. Oke, jadi ada 2 titik. Selanjutnya kita cari lagi di bagian lain. Apakah ada? Di bagian pipa kondensor bawah ini tidak ada. Oke, sepertinya hanya di area sini saja memang. Di filter dryer dan di pipa pengisian freon ini mengalami kebocoran halus. Oke, selanjutnya saya akan lakukan proses penambalan. Sebelumnya kita kosongkan dulu udara yang ada pada sistem. Kita buang tekanan yang ada, baru kita bisa lakukan proses pengelasan. Oke, saya lepas dulu selang manifold yang menuju ke ventil pengisian. Dan kemudian saya akan lakukan proses pengelasan pada area yang mengalami kebocoran. Jadi saya akan lakukan proses pengelasan di area pipa pengisian dan di area filter dryer yang nampak tadi mengalami kebocoran. Jadi di area filter dryer di sini mengalami kebocoran. Area tersebut baiknya dibersihkan terlebih dahulu agar kita nanti dalam proses pengelasan itu sangat mudah karena tidak ada penghalang sehingga kawat peraknya itu bisa melebur dengan sempurna. Oke, selanjutnya di bagian jalur pembuangan udara ini sekalian ya saya pasangkan pipa kapiler sebagai proses pemvakuman nanti. Jadi sekalian saya potong di pipa pembuangan udaranya ini dan saya pasang sedikit pipa kapiler sebagai proses pembuangan udara saat melakukan proses vakum body. Baik, sudah terpotong. Selanjutnya saya siapkan sedikit pipa kapiler. Lalu sebelum dilakukan proses pengelasan, kita jepit dulu ya agar pas
seukuran pipa kapiler lubangnya. Jangan lupa dibersihkan. Selanjutnya kita pastikan apakah memang sudah benar-benar bersih area yang ingin kita lakukan pengelasan. Dirasa cukup, saatnya saya akan lakukan proses pengelasan pada area yang bocor serta pengelasan pada jalur pipa pembuangan. Jangan lupa di bagian belakang diberikan tameng pelindung agar pancaran apinya ini tidak membakar bagian di belakang, terutama kabel-kabel dan plastik. Gunakan kain kanebo yang kita basahi, maka secara tidak langsung kita jadikan sebagai pelindungnya. Oke, saya akan lakukan proses pengelasan pada jalur pipa pengisian freon terlebih dahulu. Baik, setelah saya lakukan proses pengelasan pada bagian-bagian yang mengalami kebocoran, untuk ujung dari pipa kapiler saya permanen tutup. Kemudian kita akan lakukan tes press kembali. Saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Lalu kita siapkan lagi. Kita nyalakan mesin pendorongnya dan lihat untuk jarum manifold sudah langsung bergerak. Dan setelah di tekanan 300 PSI, saatnya saya tutup. Oke, selanjutnya jangan lupa kita cabut dulu sumber dari mesin pompanya ini. Kemudian kita koreksi lagi apakah masih ada kebocoran atau tidak ya. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda titik kebocoran, yang mana kebocoran yang tadinya kita lihat itu sudah saya tutup. Oke, kita benar-benar harus koreksi. Perhatikan apakah sudah betul-betul tidak ada kebocoran lagi. Saya rasa sudah tidak ada ya. Jadi mantap. Proses penambalan pengelasan sudah selesai. Kemudian pada jalur pipa kapiler pembuangan ini saya patahkan lagi untuk membuang udara yang ada pada sistem.
Oke, jadi kita kosongkan tekanan udara yang ada pada sistem. Baru kita akan lakukan proses pemvakuman. Dan setelah tidak ada lagi kandungan udara pada sistem, kita akan lakukan proses pemvakuman. Saya siapkan dulu. Saya pasang spuyer pentil pengisian. Kemudian saya siapkan manifold. Pasang selang manifold pada pentil pengisian freon. Jangan lupa dikencangkan supaya tidak ada kebocoran. Oke, selanjutnya kita hidupkan unit freezer box ini. Jadi kita lakukan proses pemvakuman. Saya hidupkan, saya berikan sumber. Ya, pastikan fan kondensor aktif, mesin kompresor juga aktif. Di bagian pipa kapiler pembuangan terdapat semburan udara. Lalu keran manifold kita tutup ya. Nah, seperti ini. Jadi proses pemvakuman berlangsung. Kita tunggu kurang lebih sekitar 30 menit ya proses pemvakuman ini. Jadi udara yang keluar pada pipa kapiler ini akan berhenti ya. Untuk proses pemvakuman dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang. Baik, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, perhatikan untuk jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Lalu di jalur pembuangan sudah tidak ada udara yang keluar. Ini langsung kita lakukan penyegelan. Tidak lupa dilakukan pengelasan saja ujungnya supaya benar-benar rapat. Oke, selanjutnya setelah saya lakukan penyegelan, saya siapkan refrigeran yaitu R290 sesuai dengan spesifikasi mesin kompresor. Saya pasang dulu selang manifold pada freon. Jangan lupa dikencangkan. Kemudian untuk keran freonnya ini saya buka. Nah, di saat saya buka ini, freon akan mendorong ke manifold. Jangan lupa buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, setelah itu baru kita bisa lakukan proses pengisian freon pada sistem.
Nah, ini sudah saya isikan freon pada sistem. Kita lihat untuk arusnya saat running ini tanpa beban, arusnya di 0,68 ampere, masih kecil ya. Kita isikan lagi perlahan-lahan freonnya ini pada sistem. Untuk tekanan R290 itu di skala kurang lebih sekitar 20 sampai 22 PSI ya. Jadi nanti kita akan isi di skala 20 hingga 22 PSI. Saya rasa sudah cukup ya untuk freon R290. Baik teman-teman, setelah saya lakukan proses pengisian freon pada sistem, saat ini jarum manifold menunjukkan di skala 22 PSI. Nah, jadi tekanannya sudah di 22 PSI. Saya rasa sudah cukup ya untuk tekanan R290. Saat ini arusnya menunjukkan di 1,62 ampere ya. Jadi sudah cukup. Kita cek di bagian filter dryer. Filter dryer terasa hangat ya, mantap. Jadi saya rasa sudah selesai proses pengisian freon pada sistem. Saatnya saya buka selang manifold pada pentil pengisian. Oke, jangan lupa ditutup. Oke, sudah ya. Nah, seperti ini proses pengisian freon. Selanjutnya kita tutup untuk penutup kap ruang mesinnya ini. Jangan lupa disekrup kembali. Oke, saya lakukan penutupan dulu ya. Nanti kita intip bagaimana hasil sementara. Oke, kita akan lihat dulu hasilnya bagaimana. Di bagian dindingnya terasa hangat, mantap ya, pertanda baik ini. Lalu kita intip di bagian ruang freezer. Nah, di ruang freezernya ini nampak sudah ya terbentuk butiran salju sampai ke bagian bawah ya, terasa kasar ini, sudah saljunya sudah terbentuk, artinya mantap. Nah, seperti ini hasil salju yang terbentuk. Jadi saya rasa untuk perbaikan ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.